Selamat datang lagi di Rumah Hoki Official bersama saya Rinus Pratama, pembalap muda Indonesia Fedaiga pertama mencetak sejarah luar biasa dengan hadir menerima penghargaan di ajang Federation International The Motorcyclism FIM MotoGP Award 2025. Acara FIM MotoGP Award 2025 diselenggarakan pada Senin dini hari waktu Indonesia Barat 17 November 2025 setelah seri penutupan MotoGP Valencia di sirkuit Ricardo Tomo. Fedaiga pertama mendapatkan penghargaan prestisius setelah berhasil menjadi runner-up dalam ajang Red Bull Rookies Cup tahun 2025. Prestasi yang ditorehkan Feda itu menguatkan kansnya untuk tampil lebih di kancah balap motor dunia. Momen penghargaan FIM ini tidak sekedar penghargaan tetapi juga menjadi ajang pembuktian pembalap muda Indonesia yang mampu berkibar lebih jauh dan langsung disaksikan oleh para tokoh penting di dunia balap termasuk Presiden FIM. Tentunya keberhasilan Fedaiga pertama ini tidak hanya membanggakan Indonesia akan tetapi juga membuka jalan bagi para pembalap muda dari berbagai negara untuk bersaing di level tertinggi balap dunia. Dan dalam acara tersebut Fedaiga pertama mendapatkan apresiasi khusus dan pelukan hangat dari Joe Viegas, Presiden FIM, yang menunjukkan betapa tingginya pengakuan terhadap talentanya. Kehadiran Fedaiga pertama bersama para pembalap top dunia lainnya seperti Marc Marquez dan nama besar pembalap MotoGP lainnya memberikannya kepercayaan diri untuk maju lebih jauh dan mengukir prestasi terbaik untuk Indonesia. Marc Marquez. Balapan terakhir FIM Junior GP di sirkuit Ricardo Tomo Valencia menjadi momen yang sangat spesial bagi pembalap muda Indonesia Fedaiga pertama. Bagaimana tidak, waktu balapan bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-17. Fedaiga pertama lahir di Gunung Kidul, Jakarta pada tanggal 23 November 2008, sedangkan seri ke-7 atau seri terakhir FIM Junior GP juga digelar pada tanggal 23 November. Fedaiga pertama mengatakan bahwa dia akan berusaha semaksimal mungkin di balapan Valencia. Dan jika Fedaiga pertama berhasil meraih podium di Valencia, itu akan menjadi hadiah ulang tahun yang paling berharga untuk dirinya. Sebab selama 6 seri di Junior GP, dalam 3 seri digelar di 2 race setelah berlalu, Fedaiga pertama belum pernah sekalipun naik podium. Diketahui hasil terbaik Fedaiga pertama di Junior GP ini adalah saat balapan di sirkuit Emiliano Romagna, Misano pada tanggal 21 September tahun 2025. Dan hingga saat ini secara keseluruhan dari 6 seri yang sudah digelar, Fedaiga pertama hanya mampu bertengger di posisi 11 klasemen sementara, sedangkan pembalap Spanyol Barreno Huerte ada di puncak klasemen dan sudah mengunci juara FIM Junior GP. Sebenarnya ada hadiah ulang tahun yang ke-17 untuk Fedaiga pertama yang dinilainya jauh lebih besar. Hadiah itu adalah kepastian Fedaiga pertama berlaga di Moto3 musim 2026 bersama Honda Tim Asia. Hadiah ulang tahun itu datang lebih awal pada tanggal 31 Oktober tahun 2025. Honda Tim Asia secara resmi mengumumkan bahwa Fedaiga pertama sebagai pembalapnya di Moto3 musim depan bertandem dengan pembalap asal Jepang Zen Mitani. Momen ulang tahun yang ke-17 sering diartikan sebagai momen seorang remaja memasuki awal kedewasaan. Namun bagi Fedaiga pertama, usia 17 menjadi momen bagi dirinya untuk melangkah ke level yang lebih tinggi dalam karir balapnya. Dengan berusia 17 tahun, Fedaiga pertama sebenarnya belum bisa ikut Moto3 sebab ada regulasi FIM yang mengatur bahwa batas minimal pembalap Moto3 adalah 18 tahun. Namun karena prestasi yang dibuat Fedaiga pertama di ajang Red Bull Rookies Cup tahun 2025, yang mana di ajang kejuaraan tersebut Fedaiga pertama menjadi runner-up dan masuk 3 besar, maka Fedaiga pertama mendapatkan privilege membalap di Moto3 meski usianya belum 18 tahun. Fedaiga pertama dan Muhammad Kendra Madipa menjadi 2 pembalap binaan PT Astra Honda Motor atau AHM yang tahun ini berlaga di balap Eropa. Fedaiga pertama balap di kejuaraan Red Bull Rookies Cup dan Junior GP, sedangkan Muhammad Kendra Ramadipa tampil di ajang Red Bull Rookies Cup dan European Talent Cup. Tapi tidak banyak yang tahu bahwa di Eropa para pembalap muda ini tidak hanya tampil untuk membalap saja. Nyatanya di luar agenda balap mereka masih tinggal di Eropa. Hasil yang diraih pembalap muda binaan AHM sekarang merupakan buah dari perjalanan yang sangat panjang. Banyak yang terjadi di belakang layar dan jarang tersorot oleh media. Di Eropa pembalap binaan AHM bukan cuma membalap saja,
Akan tetapi, mereka juga bersekolah karena bagaimanapun pendidikan itu sangat penting. Pembalap juga harus pintar. Di sekolah mereka juga belajar bahasa Spanyol dan pelajaran-pelajaran lainnya. Veda Ega Pertama dan Muhammad Kiandra Ramadipa aktif sekolah di Spanyol dan sekolahnya juga dijalankan secara offline, yang artinya mereka berdua wajib datang ke sekolah, termasuk pelajaran bahasa Inggris yang tentunya sangat penting untuk perkembangan para pembalap. Dan selain sekolah, para pembalap juga menyiapkan segala macam kebutuhannya selama di Eropa, seperti sarana untuk latihan, pelatih, penginapan, juga segala kebutuhan makannya. Jadi sekarang sudah bisa dilihat untuk menciptakan pembalap yang bisa menghasilkan prestasi yang memuaskan, perjalanannya sangat panjang dan tidaklah mudah. Bukan hanya mengirimnya untuk balapan, namun banyak yang dipersiapkan di layar belakang untuk menunjang kebutuhan dan peningkatan skill para pembalap saat di Eropa. Bagi seorang pembalap bisa tampil di kejuaraan dunia yang banyak digelar di Eropa menjadi impian utama. Saat ini sudah semakin banyak pembalap muda asal Indonesia yang berlaga di kejuaraan dunia yang ada di Eropa. Veda Ega Pertama berlaga di Red Bull Rookies Cup dan Junior GP, sedangkan Muhammad Kiandra Ramadipa tampil di Red Bull Rookies Cup dan European Talent Cup. Lalu muncul sebuah pertanyaan, berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk bisa membalap di Eropa? Tentu saja harus ada modal besar yang harus dimiliki oleh pembalap untuk bisa berlaga di kejuaraan dunia. Jadi saat mereka datang, mereka harus siap secara skill dan mental. Biayanya itu adalah skill, fisik, dan mental yang kuat. Dan soal materi, PT AHM sudah mengcover semua kebutuhan pembalap selama di Eropa. Jadi tidak ada biaya 1 sen pun yang harus dikeluarkan para pembalap binaan AHM saat berlaga di Eropa. Semua kebutuhan akan dipenuhi mulai dari balap, makan, hingga penginapan dan sekolah mereka. Nah, biar bagaimanapun PT AHM tanggung jawab atas anak ini dari orang tua mereka. Skill, fisik, dan mental yang kuat dari pembalap memang menjadi modal utama bagi para pembalap. Pasalnya hanya pembalap-pembalap terbaik yang juga bisa tampil di kejuaraan bergengsi di Eropa. Seperti salah satu contohnya, untuk mengikuti kejuaraan Red Bull Rookies Cup, pembalap harus mengikuti seleksi yang sangat ketat atau jadi juara Asia Talent Cup untuk mendapatkan tiket promosi langsung. Jadi, kemampuan utama dari setiap pembalap yang menjadi modal utama untuk bisa tampil di kejuaraan balap bergengsi di Eropa. Oke, kita sudah lihat tadi bagaimana Veda Pertama menghadiri MotoGP Award tahun 2025. Veda juga meraih penghargaan di sana. Bikin bangga Indonesia, ya kan? Bikin bangga Indonesia, mantap Veda. Ya, cuma Veda yang prestasi loh. Pembalap-pembalap Indonesia lain pernah loh datang ke MotoGP Award ini. Dan juga sudah melihat bagaimana keadaan pembalap di luar jalur balap mereka, oke? Mereka juga bersekolah. Kita juga sudah melihat bagaimana berapakah biaya untuk mengikuti balap di Eropa. Kalau kita punya skill, itu dibayar oleh perusahaan. Tapi kalau kita nggak punya skill, kita bayar ke perusahaan supaya bisa tampil di balapan Eropa. Seperti yang saya bahas beberapa waktu lalu di video lain ya, sebelumnya. Oke? Udah ya. Oke. Sekian video hari ini. Akhir kata Sirenus Pratomohak. Salam sayang untuk orang samping Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Udah, aku ngopi dulu ya. Udah selesai kok. Ya. Peace.